Selamat sore, selamat berbakti dalam kasih Yesus. Saya minta semua banyak berdiri. Kita mulai ibadah ini. Kita puji Tuhan dalam pujian.
kasih Engkau Yesus, puji namamu, pujian ini Tuhan. Kau juga diakui Tuhan ada di waktu ini. Tuhan pimpin ibadah ini dari awal tengah sampai akhirnya. Begitu juga Tuhan berkati pelayan-pelayan Yesus, pemain musik, PL, singer, begitu juga yang nanti menyampaikan firman Tuhan. Berkati Tuhan. Dari sini Tuhan doa dan selamat turun dan bermainnya dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya. Amin. Mari kita lanjutkan lagi dengan pujian tanpa perkiraan.
Kalau tidak ada, kita sambung lagi dengan ujian yang dalam. Ujian
firman-Mu, berdoa kami ya Bapa. Sucikan dan kuduskan kami Tuhan, berdoa kami ya Bapa. Terima kasih Bapa, terima kasih Tuhan. Seberapa kami ada ya Bapa, pada sore hari ini sudah memberikan persembahan dan sore hari ini ya Bapa, besar kecilnya Tuhan yang menguatkan untuk pekerjaan di tempat ini Bapa. Terima kasih Bapa, terima kasih Tuhan. Kita sambut firman-Mu hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Ya, haleluya. Tuhan. Memang iblis itu pintar ya. Dia kirim hujan di saat pas mau ibadah. Untung ada beberapa yang memang luar biasa. Mereka pintar menyiasatinya. Jam 3:30 dari sini. Ketika mendung melanda, buru-buru, itu namanya kita menghargai Tuhan ya. Takut kehujanan ya memang harus pintar-pintar. Datangnya jam, kalau bisa jam 12. Nyapu dulu, ngepel dulu maksudnya. Puji Tuhan. Apa kabar saudara? Luar biasa. Ya walaupun mungkin hari-hari ini kita banyak mendengar berita-berita yang karena Omikron naik, harga minyak tetap stabil di atas ya. Tapi puji Tuhan, anak-anak Tuhan senantiasa dipelihara oleh Tuhan, diberkati oleh Tuhan. Puji Tuhan. Sore hari ini kita akan belajar tentang kemahadahsyatan Tuhan ya. Tuhan tahu. Coba bilang kiri kanan, Tuhan tahu. Tuhan tahu kalau kau sedang sedih mungkin. Tuhan tahu kalau mungkin hatimu sedang galau. Tuhan juga tahu kalau mungkin hatimu sedang berbunga-bunga. Cie. Tuhan tahu karena Dia Maha tahu. Tuhan tahu segalanya apa yang kita alami. Mungkin kadang-kadang ya saudara, suami kita, istri kita, orang tua kita, anak kita itu gak tahu apa yang kita rasakan. Betul? Kadang-kadang orang terdekat pun gak tahu. Tapi percayalah Tuhan itu tahu segala sesuatu yang terjadi dalam hidup saya dan saudara. Karena Dia adalah Allah yang Maha tahu. Nah, saudara, kadang-kadang di dalam setiap kehidupan kita, di dalam setiap kehidupan keluarga kita mungkin Tuhan izinkan terjadi sesuatu kesalahan. Ya, orang bilang namanya aib. Ya, apa itu aib? Temannya Bang Toyi. Ya, kadang-kadang memang Tuhan izinkan ada kesalahan terjadi, ada aib terjadi, ada sesuatu hal yang mungkin secara manusia memalukan terjadi dalam kehidupan kita pribadi ataupun dalam kehidupan keluarga kita ataupun dalam kehidupan komunitas kita. Belajar dari aib para leluhur kita ya. Leluhur kita juga masih manusia. Mereka tidak sempurna, betul? Mereka yang tercatat di dalam Alkitab, mereka pun sama seperti saya dan saudara, sama-sama manusia yang tidak lepas dari kesalahan. Ya. Masih tegang Ciseli? Oh, jam terbangnya sudah banyak. Jadi sekarang nggak pegang lagi kan, kalau jadi singer nanti jadi WL lagi nih. Minggu depan kemana ini? Oh, di tempatnya Ciseli. Syukurah. Ya mau bawa pada hari ini ngumumin aja sekalian. Minggu depan mau di tempatnya Ibu Selly. Katanya kemarin Ibu Erlin dan Ibu Selly mau menerima ibadah. Kita mah jaga teh hujan. Oh, Saya jaga tak teh. lagi bangunan. Oh, jadi ya Ibu Selly berarti ya. Ya, oh didoakan dulu ini sampai hari Minggu ya, ditunggu kepastiannya. Ya, sudah ada yang pernah main ke rumahnya Ibu Selly? Tuh belum ada, cuma keluarga pastor rumah. Mungkin kita ya. Ya kalau tergerak membuka rumahnya untuk ibadah KTM. Ya, nggak masalah ya di sana ya. Keberatan ke sana. Oke, kembali ke laptop. Belajar dari leluhur
Mereka pun sama manusia biasa seperti saya dan saudara. Dari Adam dan Hawa. Mereka adalah manusia pertama di dunia. Tapi mereka pun pernah melakukan kesalahan. Betul? Mereka pernah melakukan dosa. Istilahnya mereka dibuang dari Taman Eden. Kalau sekarang istilahnya mereka ya kasarnya ya saudara, Adam dan Hawa itu diusir dari kampung halamannya. Betul? Ya kan? Mereka dibuang dari tempat kediamannya karena apa? Mereka melakukan kesalahan, melawan perintah Allah. Belajar lagi dari anaknya Adam dan Hawa, Kain dan Habel. Baru manusia ini cuma 4 di muka bumi, tapi terjadi suatu aib yang besar. 1/4 manusia di bumi dibunuh. Ya, terjadi pembunuhan antara adik dan kakak Kain dan Habel ini karena sakit hati, iri hati, aib keluarga. Kemudian berbicara tentang manusia Abraham, bapak dari segala orang beriman. Abraham pun tidak luput dari aib, tidak luput dari kesalahan. Walaupun mungkin dia memiliki iman yang kuat, yang teguh, tapi ketika Sarah memberikan Hagar menjadi istri keduanya Abraham, saudara, apa yang terjadi sampai saat ini? Ketika Hagar diusir oleh Sarah, terjadi 2 keturunan sampai sekarang. Ya, betul? Bapak Ibu Saudara menyadari? Itu karena apa? Aib di keluarga Abraham. Berbicara tentang Adam dan Hawa, Kain dan Habel sampai kepada Abraham. Lalu Daud, siapa yang gak kenal Daud? Dia adalah seorang istilahnya manusia yang Allah tuh sayang banget sama Daud. Tapi Daud pun manusia biasa. Daud pun memiliki aib dalam keluarganya. Walaupun mungkin kita sampai saat ini di Israel, Daud itu masih seorang sosok yang sangat-sangat dihormati. Dan kita pun kenal siapa Daud. Dia itu orang yang sangat melekat dengan Allah. Dia itu selalu bersandar dengan Allah. Hanya dekat Allah saja aku tenang. Itu perkataan Daud. Tapi Daud pun adalah manusia biasa yang tidak lepas dari kesalahan. Apa satu kesalahan Daud? Dia mengambil istri orang. Siapa? Bukan orang ini, bukan. Bukan. Siapa? Model tentara. Model tentara. Apa jenengnya? Iya. Urang. Urang. Udah dikasih tahu sama Bapak Elis, tetap namanya salah. Uria. Uria bukan kurang tante ya. Kita urang mana? Kita urang apa? Ya. Daud, seorang Daud loh saudara. Seorang Daud pun memiliki aib. Dia merebut istri orang, jadi ikut-ikutan kurang. Udah istrinya diambil, suaminya ini Uria itu dibunuh. Ya, walaupun secara tidak langsung Daud melakukannya. Tapi itu ide Daud. Tapi sebesar apapun aib keluarga kita, sebesar apapun kesalahan saya dan saudara mungkin di masa lalu ataupun saat-saat ini, Tuhan tahu caranya untuk memulihkan dari aib, dari kesalahan kepada kesaksian, kepada kemuliaan. Kalau kita keluarga punya aib, biasanya ditutup-tutupi kan, betul? Ya. Tapi Allah kita Allah yang luar biasa. Dia membuka aib seseorang, dia membuka aib suatu keluarga bukan untuk menjatuhkannya, bukan, tapi untuk memperbaikinya, untuk menjadi kesaksian, untuk menjadi pelajaran bahwa dari sebuah aib Tuhan bisa jadikan menjadi sebuah kesaksian kalau mau dibuktikan. Amin. Kita keluarga pribadi lepas pribadi tidak lepas dari kesalahan. Saya dan saudara manusia biasa. Para leluhur kita dari Adam dan Hawa sampai Daud sampai saya dan saudara mungkin tidak lepas dari kesalahan. Tapi
Tapi kita tahu sekarang ini, sore hari ini, kita punya Allah yang maha tahu. Sepintar-pintarnya saya saudara dan saudara menutupi aib, menutupi kesalahan. Dia tahu. Ya. Tapi satu hal, dia mau mengubah aib, kesalahan, kekurangan, kelemahan kita menjadi sebuah kesaksian yang luar biasa yang berkati banyak orang. Amin. Tuhan sanggup. Saudara harus menyadari ini. Kalau satu kesalahan, satu aib tidak dibereskan, itu akan menimbulkan luka yang terus menerus turun temurun. Betul? Kita mau belajar pada saat sore hari ini dari anaknya Daud. Ya. Ada seorang anaknya Daud yang bernama Absalom. Hari Sabtu kemarin saya sedikit membagikan ini buat anak pemuda remaja. Absalom itu anaknya Daud yang sangat ganteng. Sampai firman Tuhan katakan itu disebut apa sih? Coba buka 2 Samuel 14 ayat 25. Absalom itu ganteng. Dia putra mahkota yang digadang-gadang akan menggantikan Daud untuk menjadi seorang raja. 2 Samuel 14 ayat yang ke-25. Dia itu ganteng, saudara. Saudara kalau hidup di zamannya Absalom, kalau Absalom lewat, kalah orang baru gelis ya. Di seluruh Israel tidak ada yang begitu banyak dipuji kecantikannya. Sampai Alkitab mencatat Absalom itu kayak seorang, ya bukan banci saudara, Absalom gak banci. Maksudnya tuh saking gantengnya, itu dipuji kecantikannya. Bukan lagi nyebutnya ganteng, bukan. Tapi kecantikannya dari telapak kakinya sampai ujung kepalanya, saudara bayangkan. Tidak ada cacat padanya. Aduh, coba hidup di zaman itu ya. Jadi alternatif pengganti harus Absalom. Saudara, kita mencatat cantik loh. Itu kalau laki-laki disebut Alkitab tuh bilang dalam versi bahasa Inggris itu beautiful. Saudara bayangkan seorang Absalom, betapa gantengnya dia. Gak ada cacat dari kepala sampai kaki. Itu kalau dia lewat, saudara, gitu, pada gitu semua. Saudara bayangkan, ini Absalom itu ganteng, pewaris tahta, calon penerus Daud. Tapi apa yang terjadi dari seorang Absalom ini? Ini kakaknya aja ganteng, dia punya adik, ya. Adiknya perempuan, siapa namanya? Bukan Tasya, bukan. Siapa adik Absalom? Gak ada yang tahu? Saudara, kalau kakaknya aja disebut cantik, apalagi adiknya masih cantik banget, ya. Absalom itu ganteng, apalagi ini adiknya. Tapi apa yang terjadi dengan adiknya Absalom? Absalom itu sayang banget sama adiknya. 2 Samuel 13 coba. Apa yang terjadi dengan adiknya yang cantik ini? 2 Samuel 13 ayat 1 sampai 2. Sesudah itu terjadilah yang berikut. Ini anaknya Daud ya saudara. Absalom bin Daud mempunyai seorang adik perempuan yang cantik. Namanya Tasya, oh salah. Namanya Tamar. Dan Amnon bin Daud jatuh cinta kepada, dan siapa Amnon? Dia adalah anaknya Daud, tapi beda ibu. Apa tuh namanya? Anak satu bapak, lagi ibu. Tetap saudaraan ya, tetap saudaraan. Saudara tiri. Tapi Amnon itu jatuh cinta sama Tamar. Ya, harusnya nggak boleh ya. Nah, hati Amnon sangat tergoda sehingga ia jatuh sakit karena Tamar. Bayangin, saking cantiknya Tamar. Doa sama aja gampang loh, saudara, apalagi adiknya perempuan. Sampai sakit si Amnon nih. Sebab anak perempuan itu masih perawan, udah cantik, masih perawan, dan menurut anggapan Amnon mustahil untuk melakukan sesuatu terhadap
Singkat cerita, akhirnya Amnon memperkosa Tamar. Saya nggak percaya lah ayatnya kepanjangan. Kalau saudara mau tahu baca sendiri. Ya, kejadian pemerkosaannya baca sendiri. Nah, akhirnya Tamar itu diperkosa. Coba baca ayat kedua. Ketika ini pemerkosaan terjadi, dia pura-pura sakit ceritanya karena nasihat saudaranya. Apa yang terjadi pada Absalom kakaknya? Dia sangat sayang sama Tamar. Dan Absalom ini sesudah kejadian pemerkosaan tidak berkata-kata dengan Amnon. Amnon didiemin. Saking marahnya Absalom sama Amnon karena sudah memperkosa adiknya. Baik tentang yang jahat maupun tentang yang baik, Absalom udah gak peduli tentang Amnon. Tetapi Absalom membenci Amnon sebab ia telah memperkosa Tamar adiknya. Dari sini aib keluarga Daud dimulai. Kenapa? Ngompol. Ya, ini aib, saudara. Dari situ, saudara, Daud sebagai seorang ayah, dia marah. Hanya kesalahan Daud, dia tidak melakukan tindakan apa-apa kepada Amnon. Dia marah, cuma tidak ada tindakan penghukuman, tidak ada istilahnya seorang ayah kepada anaknya yang melakukan kesalahan besar. Daud diam saja, dan hal itu membuat Absalom sangat sakit hati. Dia memendam rasa itu kepada Amnon terutama selama 2 tahun. Dia diam-diam membenci Amnon yang sudah memperkosa adiknya, dan dia juga merasa sakit hati karena bapaknya Daud itu diam aja, gak melakukan tindakan apa-apa. Saudara, dalam keluarga lebih baik teguran yang nyata-nyata daripada kita dijini kalau buat salah, betul? Saudara, kalau punya saudara, punya anak melakukan kesalahan, kita marah. Marah itu bisa untuk tujuan untuk kebaikan, tapi unsurnya gak benci, hanya marah saja gak apa-apa. Di situ ada teguran nyata kalau kita marah untuk sesuatu kesalahan. Tujuannya baik, untuk memperbaiki, untuk mengingatkan kalau itu salah, kalau itu tidak baik dan itu tidak dilakukan oleh Daud. Selama 2 tahun Absalom memendam dendam kepada Amnon, dan tepat pada waktunya Absalom membunuh Amnon. Saudara baca di ayat-ayat selanjutnya. Setelah 2 tahun kejadian ini, Absalom membunuh Amnon. Apa yang terjadi lagi? Ketika Absalom membunuh Amnon, itu Daud juga marah. Absalom akhirnya kabur ke suatu tempat, dan selama 3 tahun Daud tuh diam aja. Marahin enggak, melakukan tindakan enggak, didiemin. Saudara, enak gak kalau didiemin? Mendingan dimarahin habis-habisan ya daripada didiemin. Maksudnya tuh mending kita pura-pura tahu itu salah, marahin selesai, daripada Absalom dia didiemin sama Daud. Jadi dalam diri Absalom, dia sudah terluka loh dengan adiknya diperkosa. Saking sayangnya Absalom sama adiknya, saudara. Saudara baca di Alkitab. Anaknya Absalom itu dikasih nama Tamar. Saking sayangnya. Ya, bukan Tasya. Nah, kadang-kadang memang dalam dalam diri kita pribadi, saudara, kita harus melakukan evaluasi hidup. Betul? Kadang-kadang setelah mungkin banyak kejadian terjadi, makanya ada yang disebut retreat. Ya, apa itu retreat? Benar sih, memang retreat jalan-jalan. Tapi arti sebenarnya retreat apa? Mundur sejenak. Ya, mengasingkan dulu sejenak, evaluasi diri. Ya, retreat itu namanya. Retreat keluarga, retreat gereja, retreat apalagi banyak, retreat perusahaan. Itu dilakukan supaya apa? Kita tuh dengan segala kesibukan harus ada waktu untuk mengevaluasi diri.
Ya. Seperti Daud, Absalom dan Amnon, harusnya ketika mungkin mereka ada retreat keluarga, misalnya ya, zaman dulu, itu sebenarnya bisa selesai loh. Mereka saling memaafkan, mengampuni kalau ada retreat keluarga misalnya. Tapi kalau sesuatu kesalahan dibiarkan, sebuah luka itu dibiarkan menganga, sebuah sakit itu tidak dibalut dengan mungkin perkataan maaf, dengan mungkin pelukan permohonan maaf, itu menjadi luka yang semakin mendalam, semakin mendalam, semakin mendalam, dan hati-hati. Kalau luka tidak disembuhkan, itu bisa menjadi sebuah bom yang suatu saat bisa meledak kapan saja kalau ada pemicu. Ya, jadi kalau dalam keluarga, misalnya saudara keluarga kecil ya, itu ada retreat, evaluasi. Papi salah ini loh, maaf ya. Misalnya, Cak maaf ya, papi salah ini. Ya betul. Misalnya Acak salah nih sama mami, Bi maaf ya, kemarin Acak begini. Itu perlu loh saudara. Suami dengan istri juga perlu. Bi maaf ya, kemarin mami ambil coklatnya papi. Iya betul. Kadang-kadang kita gak malu melakukan itu, tapi itu penting loh saudara. Supaya apa? Kalau ada luka, itu bisa langsung dibereskan. Kalau sudah beres, itu ke depannya enak saudara. Nah ini yang tidak dilakukan oleh Daud. Ketika terjadi luka dalam diri anak-anaknya, Daud itu tidak berusaha mungkin melakukan evaluasi keluarga, retreat atau apalah. Gereja juga sama. Ketika saya dan saudara tidak sempurna, gereja juga tidak sempurna. Betul. Saudara pergi kemana aja sampai ke ujung bumi, tidak ada satu gereja pun yang sempurna. Kalaupun ada gereja yang sempurna, ketika saudara masuk, gereja itu jadi nggak sempurna. Betul? Nggak ada gereja yang sempurna. Makanya kalau saudara di sini mungkin mengalami proses, mengalami luka, mengalami sakit hati, di sini pun menjadi sebuah bengkel yang mengobati setiap luka. Lebih baik menjadi panci gosong daripada panci yang tak dipakai apa-apa. Betul? Kita mungkin bisa dar-dar gosong, itu istilahnya gosong. Dar-dar berantem, ada begitu. Tapi Natalan pelukan lagi, itu namanya panci gosong, itu lagi dipakai lagi. Betul? Daripada panci karakter gak pakai, itu lama-lama dipanggil sama yang maha kuasa. Gak berguna. Iya, makanya apa kalau nggak dirongsok, ini dirongsok ya itu disuruh pulang. Mendingan jadi panci gosong. Kalau udah diajar sama teman seiman gak apa-apa, baikan lagi, piknik lagi, jalan-jalan lagi, betul? Gak apa-apa, jadi simpan itu biasa. Itu ya kita namanya masih hidup ya Ciloni ya. Kalau tersinggung sakit hati ya biasa. Saudara jangan alergi dengan yang namanya sakit hati. Saya di Jogja sama ketua pemuda saya bilang gini, kalau kalian sakit hati itu kampungan. Benar dibilang gitu saudara. Kalau kalian suka sakit hati, suka kampungan, orang lain udah kemana, kalian masih di sini. Ya, kalau setiap luka itu harus dibiasakan. Nggak apa-apa saling sakit hati, tapi saling memaafkan. Keluarga juga sama. Gak ada yang sempurna. Seorang kepala rumah tangga, seorang istri, seorang anak jangan menuntut untuk sempurna. Kita keluarga itu untuk saling melengkapi. Jangan suka membanding-banding. Nah ini bukan seorang suami itu gak kayak gitu tuh. Si A itu tuh rumahnya udah ganteng, kaya. Jangan. Kita itu punya kekurangan, punya kelebihan untuk saling melengkapi. Kalaupun ada kekurangan dalam sebuah keluarga, nggak apa-apa. Namanya masih manusia. Ya, kalau Tuhan kasih kelebihan ya puji Tuhan. Tapi kalau banyak minus-minusnya nggak apa-apa. Kita yang melengkapi. Nah, Absalom dia begitu sakit hati kepada Daud. Pertama adiknya diperkosa, Daud diam aja. Kemudian dia membunuh Amnon, didiumin sama Daud. Saudara bayangkan betapa lukanya Absalom. Saudara tahu? Absalom melakukan kudeta kepada Daud. Padahal walaupun Absalom tidak melakukan kudeta, dia calon penerus Daud sebenarnya. Tapi karena
karena sakit hati yang tidak disembuhkan, sakit hati yang bertahun-tahun dia simpan, membuat dia menjadi seorang pemberontak yang merebut tahta ayahnya dengan cara kudeta. Saudara tahu apa yang terjadi? Ketika hari pertama Absalom menguasai istana Daud, apa yang dia lakukan? Dia memperkosa seluruh istri dan kuntit Daud di depan bangsa Israel. Apa yang dilakukan oleh Amnon di tempat tersebut dilakukan Absalom di tempat itu. Betapa sakitnya. Saudara kalau baca, ih teganya Absalom. Tapi saudara bayangkan sakit hatinya Absalom. Ya. Jadi kalau saudara baca Alkitab, hidupi tokoh-tokoh di Alkitab itu, mereka itu bukan dongeng, saudara. Ini nyata terjadi beribu-ribu tahun yang lalu. Ini terjadi dan ini menjadi suatu pelajaran yang bagus buat saya dan saudara. Kalaupun kita tidak mengalaminya, tapi kita bisa menarik pelajaran. Rasa sakit hati Absalom yang dipendam, yang tidak dibereskan, luka yang tidak disembuhkan, satu keluarga Daud rusak. Dan hal ini jangan sampai, ya mungkin kita tidak lepas dari kesalahan. Ada aib yang terjadi mungkin di keluarga saudara, di keluarga saya. Satu hal dulu, kalau kita tahu tentang aib orang, jangan besar-besar. Betul? Doakan, bicarakan untuk kebaikan. Kita boleh ngomongin, tapi untuk kebaikan. Karena kita juga sama-sama nggak sempurna. Kalau kita tahu orang lain berbuat salah, membuat Tuhan berbuat, jangan dihujat. Apalagi diupload di Facebook. Biarkan setiap keluarga, setiap kesalahan itu mengalami proses masing-masing. Nah, sekarang saya mau tanya, ada cerita juga tentang Yusuf. Sudah tahu Yusuf? Dia juga mengalami sesuatu yang luar biasa. Yusuf dibuang oleh keluarganya karena dia tidak disukai oleh keluarganya. Dia dijual. Dia mengalami proses yang luar biasa. Dia difitnah, dia masuk penjara dan lain sebagainya. Sekarang saya mau tanya, apa bedanya Absalom dengan Yusuf? Sama-sama mengalami sakit hati. Dan sebenarnya Absalom itu yang disakiti bukan Absalom, Tamar kan? Ya, yang disakiti itu adiknya. Tapi yang mengalami sakit, yang mengalami dendam itu Absalom, bukan Tamar. Sampai mendendam sedemikian rupa. Nah, kalau saudara belajar tentang Yusuf, Yusuf itu sebenarnya lebih mengalami sakit hati dari Absalom. Yusuf itu lahir dari istri Yakub. Siapa namanya? Bukan saya. Hana. Siapa? Istri Yakub yang sangat dicintai Yakub. Jadi saya nggak tahu zaman dulu gimana kalau orang menikah. Yakub tuh memang sebenarnya nggak lihat istri dua. Yakub tuh cintanya sama Rahel. Dia minta sama Laban, saya cinta sama Rahel. Pas di hari pernikahan, saya nggak tahu mungkin zaman dulu dikerudungin ya. Udah sah, pas dibuka, Lea, saudaranya Rahel nggak tahu. Ada istiadat zaman dulu mungkin kalau menikah itu mempelai perempuan itu ditutupin mukanya, jadi nggak kelihatan. Jadi pas udah sah baru dibuka, kok Lea? Padahal cintanya Yakub sama Rahel. Kata Laban, kerja lagi kalau mau Rahel. Betul? Itu ya ceritanya ya. Kerja lagi sampai saya 7 tahun kalau mau mendapatkan, kerja lagi. Akhirnya Daud mendapatkan wanita yang dicintainya yang bernama Rahel. Dari Rahel ini lahir Yusuf dan Benyamin. Jadi kebayang saudara, Yusuf tuh cinta banget sama Rahel. Enggak heran kalau anaknya dari Rahel ini sangat disayang. Alkitab mencatat Yusuf itu dibelikan baju yang indah-indah. Dan Yusuf, namanya anak kecil kali ya, ketika dia dibeliin, kakak-kakaknya dibeliin, dia
tambah, kakak-kakaknya tambah panas, tambah gemes sama yang namanya Yusuf. Akhirnya mereka berencana untuk membunuh Yusuf. Tapi rencana itu digagalkan, akhirnya Yusuf dibuang ke sumur, dijual. Singkat cerita, Yusuf dijual, kemudian bekerja di tuan Potifar, dimasuk penjara, akhirnya jadi perdana menteri. Nah itu singkat cerita. Sebenarnya kalau saudara membayangkan, sakit hati mana, Absalom atau Yusuf? Absalom gak disakiti loh, yang disakiti itu Tamar adiknya. Kalau Yusuf memang benar-benar jadi pusat pembulian, fokus untuk pembunuhan itu Yusuf. Ya, kalau dipikir yang lebih sakit hati itu Yusuf. Tapi saudara belajar dari Yusuf. Saudara tahu ketika Yakub ayahnya dia sangat sayang sama Yusuf. Ketika Yakub mendapat kabar bahwa anak kesayangannya mati, ya kan ceritanya begitu. Yakub nggak tahu kalau sebenarnya Yusuf dibuang ke sumur dan dijual. Yakub itu punya karunia penglihatan loh. Dia bisa melihat malaikat naik turun ya. Nah itu turun sebenarnya kepada Yusuf. Yusuf bisa membaca mimpi, bisa mengartikan mimpi itu sebenarnya dari Yakub. Tapi sejak berita Yusuf dibunuh, seluruh potensi dalam hidup Yakub itu terkubur. Saudara baca dalam Alkitab. Sejak Yusuf pergi, dikabarkan mati, itu Yakub itu seperti potensi dalam hidupnya itu terkubur. Dia menjadi orang yang menutup diri. Dia menjadi orang yang istilahnya tawar hati lah. Karena anak kesayangannya itu sudah gak ada. Itu Yakub. Hati-hati, kadang-kadang iblis pintar. Ketika mungkin kita diizinkan Tuhan mendapat persoalan, itu potensi kita, istilahnya apa yang Tuhan kasih dalam hidup saya dan saudara, itu kita nggak bisa pakai lagi karena kita sudah menutup diri, kita sudah tawar hati, udahlah nggak mau lagi pelayanan, udahlah nggak mau lagi ikut Tuhan, udahlah ke gereja cuma formalitas aja, nggak ada gregetnya. Hati-hati kalau kita punya sesuatu hal yang tidak dibereskan. Kadang-kadang itu terjadi bertahun-tahun. Nah, klimaksnya saudara, kita belajar dari Yusuf. Ketika Yusuf sudah melewati proses kehidupan, dia menjadi perdana menteri. Ini Yusuf bertemu kembali dengan saudara. Ini bedanya Absalom dengan Yusuf. Kalau Absalom, dia memendam rasa dendam itu di dalam hati. Nah, ketika dia ada pemicunya, dia bunuh ini. Ketika ada pemicunya, dia melakukan kudeta. Dia melakukan ini. Beda dengan Yusuf. Coba baca Kejadian 42. Kejadian 42 ayat 14 sampai 25. Ini ketika Yusuf bertemu untuk pertama kalinya dengan saudara-saudaranya yang sudah berbuat jahat kepada dia. Nah, apa yang terjadi? Apa dia kayak Absalom? Balas dendam, membunuh semua saudara-saudaranya. Lalu kata Yusuf kepada mereka, sudahlah, seperti telah kukatakan kepadamu tadi, kamu ini pengintai. Jadi ketika Yusuf bertemu untuk pertama kalinya dengan orang-orang yang sudah berbuat jahat sama dia, dengan saudara-saudaranya, ini terjadi pergolakan dalam hidup Yusuf. Saudara lihat apa yang Yusuf lakukan. Ayat selanjutnya, ayat 15. Dalam hal ini juga kamu harus beruji. Nah, ini saudaranya belum tahu kalau sebenarnya perdana menteri itu Yusuf, adik mereka yang sudah mereka buang. Demi hidup Fir'aun, kamu tidak akan pergi dari sini jika saudaramu yang bungsu itu tidak datang kemari. Satu hal yang Yusuf kangenin bertahun-tahun, bapaknya Yakub sama adiknya satu ibu. Bernama siapa? Benyamin. Dia kangen. Kalau sama saudara-saudaranya mungkin ada pergolakan dulu, pengen gitu ya. Tapi satu yang dia kangenin, adik bungsunya
Itu dia kangen banget. Sudah bertahun-tahun dia tidak bertemu. Ayat 16. Suruhlah seorang daripadamu untuk menjemput adikmu itu. Nah, Yusuf nyuruh. Tetapi kamu ini harus tinggal terkurung di sini. Kamu harus dipenjara dulu di sini, istilahnya ya. Dengan demikian perkataanmu dapat diuji apakah benar, dan jika tidak, demi hidup Fir'aun, sungguh-sungguhlah kamu ini terjadi pergolakan dalam hati Yusuf. Ini pengen saya apain ya? Orang kalau saudara sudah jahat nih ya sama seseorang, itu balas aja gak cukup kok. Balasnya itu harus berkali-kali. Kalau orang ya, maksudnya saudara diperhadapkan seperti Yusuf, dijahatin, dibuang, diapa-apain sama saudara-saudaranya, dan ini bertahun-tahun terjadi. Itu terjadi pergolakan dalam diri Yusuf pada saat dia berbicara seperti ini. Coba ayat 17. Dan dimasukkannya mereka bersama-sama ke dalam tahanan 3 hari lamanya, di penjara, saudara-saudara. Ayat 18. Pada hari yang ketiga, mereka masuk penjara. Berkatalah Yusuf kepada mereka, buatlah begini, maka kamu akan tetap hidup. Aku takut akan Allah. Saudara harus menyadari, zaman dulu itu Roh Kudus gak dicurahkan seperti zaman Perjanjian Baru, ya. Kalau Yusuf melakukan ini, zaman dulu mata ganti mata, itu hukumnya. Gak ada istilahnya mengampuni, itu gak ada, saudara. Mata ganti mata, gigi ganti gigi. Kalau Yusuf balas dendam sama saudara-saudaranya, pantas. Itu hukumnya pada waktu itu. Belum ada pencurahan Roh Kudus, itu gak ada. Mengampuni itu gak lazim pada zaman itu. Kalau kamu jahat, saya harus lebih jahat, istilahnya begitu. Ini terjadi pergolakan dalam hati Yusuf. Ayat 19. Jika kamu orang jujur, biarkanlah dari kamu bersaudara tinggal terkurung dalam rumah tahanan. Tetapi pergilah kamu, bawalah gandum untuk meredakan lapar isi rumahmu. Selanjutnya, tetapi saudaramu yang bungsu. Nah, diulang lagi, dia kangen banget sama Benyamin. Harus kamu bawa kepadaku supaya perkataanmu ternyata benar, dan kamu jangan mati. Demikianlah diperbuat mereka. Sebenarnya Yusuf itu pengen menghukum mereka hukum mati, betul? Ini dendam bertahun-tahun, saudara. Sakit hatinya Yusuf. Coba ayat 21. Ini agak panjang, saudara, nggak apa-apa. Mereka berkata seorang kepada yang lain. Nah, ini saudara. Mereka dan mulai sama-sama teringat apa yang mereka lakukan kepada Yusuf. Betul-betullah kita menanggung akibat dosa kita terhadap adik kita itu. Mereka mulai ingat. Saudara, kalau dalam keluarga misalnya ada yang disakiti, ada yang menyakiti, itu dua-duanya luka, saudara. Antara yang menyakiti sama yang disakiti. Ini mereka mulai ingat dosa yang dilakukan mereka pada saat mereka mau membunuh Yusuf. Nah, ini mereka baru ingat lagi, betul-betul kita menanggung akibat dosa terhadap adik kita itu. Bukankah, ini mereka mulai memorinya ingat ke zaman itu, ketika mereka berbuat kepada Yusuf. Akibat dosa kita terhadap adik kita itu Yusuf. Bukankah kita melihat bagaimana sesak hatinya ketika ia memohon belas kasihan. Jadi ternyata pada saat itu Yusuf mohon, ampun, jangan buang saya, jangan ini saya, jangan. Itu mereka memorinya teringat lagi, saudara. Bayangkan, padahal udah bertahun-tahun. Ketika ia memohon belas kasihan kepada kita, tetapi kita tidak mendengarkan permohonannya. Itulah sebabnya kesesakan ini menimpa diri. Mereka mulai menyadari kesalahan aib yang mereka buat bertahun-tahun lalu terhadap Yusuf. Mending ya saudara, ini disadarkan. Ayat 22. Lalu Ruben menjawab. Nah, ini mulai mereka berdebat sendiri. Bukankah dahulu kukatakan kepadamu, janganlah kamu berbuat dosa terhadap anak itu, terhadap Yusuf. Tetapi kamu tidak mendengarkan perkataanku. Sekarang darahnya dituntut daripada kita. Mereka nggak tahu kalau yang rumah mereka itu
mereka berdebat sendiri. Kamu sih dulu, kamu yang dulu. Aku kan udah bilang jangan mau anak itu. Jadi berdebat sendiri. Mungkin secara manusia Yusuf agak geli ya, karena mereka tahu bahasa Yusuf tahu bahasa mereka. Ayat 23. Nah ini. Tetapi mereka tidak tahu bahwa Yusuf mengerti perkataan mereka, sebab mereka memakai seorang juru bahasa. 24. Maka Yusuf mengundurkan diri dari, coba bayangkan, ini pergolakan hati dalam hati Yusuf antara mau balas dendam sama mengaku. Ini saudara kalau disakiti seseorang itu ada pergolakan kan, antara saya mau balas nih 4 kali lipat, 5 kali lipat, atau saya ingat perintah Tuhan mengaku. Ini terjadi sama Yusuf. Lalu dia mengundurkan diri, lalu dia menangis. Terus bayangkan zaman dulu tuh gak ada istilahnya mengampuni. Mata ganti mata. Kalau kamu memperkosa istri saya perkosa istri kamu. Kamu mukul saya 2 kali, saya harus mukul kamu 2 kali. Itu hukumnya. Gak ada istilah mengampuni, gak ada. Lalu Yusuf nangis. Kemudian dia kembali kepada mereka dan berkata dengan mereka, ia mengambil simil dari mereka, lalu disuruh membelenggu di depan mata mereka. 1 ayat lagi 25. Sesudah itu Yusuf memerintahkan bahwa tempat gandum mereka akan diisi dengan gandum dan uang mereka masing-masing akan dikembalikan ke dalam karungnya, serta bekal mereka di jalan diberikan kepada mereka. Pergolakan itu dimenangkan oleh hati nurani Yusuf. Zaman dulu belum ada Roh Kudus, belum dicurahkan. Seperti sampai sekarang ini saudara enak, ada Roh Kudus yang mengingetin, mengampuni, memaafkan. Zaman dulu Roh Kudus belum dicurahkan. Tapi ini gambaran Yesus. Yusuf itu mengampuni apa yang dilakukan oleh saudara-saudaranya. Coba pasal 45, Roland ayat 1. Kejadian 45 ayat 1. Ketika itu Yusuf udah gak tahan lagi di depan semua orang. Dia suruh semua pegawainya keluar. Maka tidak ada seorang pun yang tinggal di situ bersama-sama Yusuf. Ini klimaksnya saudara. Dari cerita Yusuf, saudara bisa akan tarik kesimpulan, tarik pelajaran bahwa Yusuf mengambil keputusan untuk tidak balas dendam, tapi mengampuni saudara. Maka tidak ada seorang pun yang tinggal di situ bersama-sama Yusuf ketika ia memperkenalkan dirinya kepada saudara. Saudara sudah membayangkan apa yang ada di pikiran saudara-saudaranya ketika tahu kalau sebenarnya Perdana Menteri di depan mereka itu adalah Yusuf. Itu kalau film itu gini, ini klimaks ayat 2 coba. Setelah itu Yusuf nangis kenceng-kenceng, keras-keras, sampai apa saudara? Kedengeran kepada orang Mesir dan kepada seisi istana Firaun. Ada apa itu di ruangan itu? Ya, ayat 3. Dan Yusuf berkata kepada saudara-saudaranya, akulah Yusuf. Mungkin saudara mati. Betul kan? Masih hidupkah Bapak? Yusuf tanya dulu. Saudara, sebenarnya kalau secara manusia, ketika Yusuf memperkenalkan, aku Yusuf, kamu yang jahat sama saya ya. Berapa tahun lalu kamu sudah secara manusia gitu kan harusnya ya. Tapi apa yang dia katakan Yusuf? Bapak masih hidup kan? Itu kalau orang Jawa, Yusuf kalau orang Jawa gitu. Bapak masih ada kan? Coba bayangkan. Luka yang mungkin Yusuf masih pendam bertahun-tahun, itu dia gantikan dengan pengampunan. Tapi saudara-saudaranya apa saudara? Tidak dapat. Mereka mulai mati nih. Sebab mereka takut dan gemetar menghadapi takut. Yusuf ini sudah punya kekuasaan. Apapun bisa
marilah dekat. Mau nggak? Dekat-dekat. Siap. Dekat-dekat nanti cop. Balas dendam enggak. Marilah dekat-dekat. Disuruh dekat sama Yusuf sebenarnya. Mendekatlah mereka katanya lagi. Akulah Yusuf nih. Aku teh Yusuf, saudara kamu yang sudah kamu jual dulu. Ini Yusufnya orang Sunda. Yang sudah kamu jual ke Mesir. Ini teh aku yang kamu dulu bully-bully, yang kamu benci. Ini teh saya. Ya sudah Yusuf. Ayat 5. Tetapi sekarang ini luar biasa saudara. Ada pengampunan. Janganlah bersusah hati. Janganlah menyesali diri. Kalau dia bilang, ulah sieun, ulah gak. Jangan takut. Apa sih jangan takut bahasa Sundanya Pak Rahmat? Tong sieun. Urang teh moal eka bunuh marane. Misalnya gitu ya. Tapi aku mau mengampuni karena kamu menjual aku. Coba saudara bayangkan betapa Yusuf itu benar-benar dikuasai Roh Kudus. Dalam satu ayat keluarga, dia mengambil kesimpulannya luar biasa. Karena kamu menjual aku ke sini, dia bilang gitu. Sebab untuk memelihara kehidupan Allah menyuruh aku mendahului kamu. Kalau orang dendam kayak Absalom, boro-boro bisa ngomong gitu. Betul? Kalau orang gak diurapi oleh Tuhan, gak ada Roh Kudus, boro-boro bisa ngomong gitu. Oh ya, kamu bisa jalan sama saya 2 tahun lalu. Bagus, buat saya boro-boro kan kita ngomong gitu. Tapi Yusuf, dia tahu bahwa Allahnya itu Allah yang berencana jauh ke depan. Kalau dia merasakan sakit hati, dia dijual, dia mungkin mengalami proses yang luar biasa. Seorang anak kesayangan bapaknya sampai masuk penjara, sampai mungkin difitnah, sampai mungkin dia kelaparan di negeri orang, dia kesusahan, tidak ada yang tahu, dia tidak kenal siapapun. Tapi dia bisa mengambil kesimpulan bahwa Allah lah yang menyuruh aku untuk diproses seperti ini, mendahului kamu menjadi pemilik. Coba saudara, kalau Yusuf mengambil tindakan membunuh semua saudara-saudaranya, habis itu keturunan Israel. Betul? Tidak ada keturunan dari 12 suku. Kalau Yusuf tidak taat kepada Allahnya, Yusuf kayak Absalom, mengikuti gejolak hatinya, perasaan sakit hatinya, dia bunuh semua, itu habis. Mungkin gak ada kita sekarang 12 suku habis, tinggal Yusuf. Mungkin yang disisain Benyamin cuma 2 suku. Tapi karena kebesaran hati Yusuf, dia mengampuni saudara-saudaranya, dia memaafkan saudara-saudaranya. Kita ini adalah bagian dari mahakarya Tuhan. Kalau Yusuf balas dendam dan menghabisi saudara-saudaranya, bangsa Israel habis. Oleh sebab itu, saudara, jangan mengambil kesimpulan sebelum proses Tuhan itu selesai. Kalau saudara saat ini diizinkan mengalami proses, mungkin tidak sesakit Yusuf atau sesakit Absalom. Mungkin kita mengalami proses di level 1, di level 2. Itu Yusuf udah level berapa? Level 10 kan? Tapi jangan kita ambil keputusan. Aduh Tuhan gak mau, aduh berat banget Tuhan, saya udah sakit hati banget, sakit hati 7 turunan saya gak mau mengampuni. Aduh kalau Yusuf kayak gitu sudah habis. Tidak ada saya dan saudara. Jadi kita jangan ambil keputusan di saat proses Tuhan belum selesai. Di ujung sana, ketika saudara tekun, sabar, mengampuni, memaafkan, saudara akan menjadi seperti Yusuf, memelihara kehidupan rencana Tuhan dalam hidup saya dan saudara. Baca ayat 1 Yohanes 4 ayat 19 sampai 20. 1 Yohanes 4 ayat 19 sampai 20. Kenapa? Kita mengasihi karena Allah lebih dahulu mengasihi kita. Jadi kita melakukan
pengampunan? Saya melakukannya karena Tuhan. Berat mungkin. Ayat 20. Jikalau seorang berkata, jika saudara berkata ini, aku mengasihi Allah, lalu saudara benci saudara seiman, misalnya saudara-saudara sekitar kita, maka ia adalah, firman Tuhan katakan apa? Pendusta. Mana kata pembunuh? Maka ia adalah pendusta. Karena barang siapa tidak mengasihi saudaranya yang dilihatnya di depan mata, tidak mungkin mengasihi Allah yang tidak dilihatnya. Jadi kalau saudara bilang aku mengasihi Allah Tuhan, I love you Jesus, I love you full, tapi saudara gak mau mengampuni saudara teman saudara, kata Tuhan, bohong. Betul? Ya kan? Firman Tuhan katakan pendusta. Kalau engkau bilang engkau mengasihi Allahmu, tapi engkau tidak bisa, tapi engkau membenci saudaramu, engkau disebut pendusta. Amin. Aminnya agak fals. Amin. Mau ya mengampuni seperti Yesus. Sesakit apapun, lepaskan pengampunan. Saudara jadi pelarian kehidupan teman-teman seiman. Ayat terakhir 1 Petrus 3 ayat 10. 1 Petrus 3 ayat 10. Siapa yang mau mencintai hidup dan mau melihat hari-hari baik, ia harus menjaga lidahnya terhadap yang jahat dan bibirnya terhadap ucapan-ucapan yang menipu. 11. Ia harus menjauhi yang jahat dan melakukan yang baik. Ia harus mencari perdamaian dan berusaha mendapatkannya. Kalau ada di depan mata pilihan perdamaian, dapatkan. Jangan yang lain. Amin. Kalau ada dua pilihan, perpecahan, perdamaian, pilih yang benar. Saya mau perdamaian. Oh, dunia ini perlu dengan pilihan. Saudara bebas memilih. Saudara mau balas dendam sama mengampuni, itu pilihan. Saudara mau ada perpecahan dalam keluarga atau ada perdamaian, itu pilihan. Tapi firman Tuhan katakan cari perdamaian dan berusaha. Saudara harus berusaha mendapatkannya. Tahu usaha, kerja keras. Engkau gak bisa mengampuni, paksa hatimu untuk mengampuni, paksa pikiranmu untuk memaafkan. Itu yang namanya usaha. Ayat 12. Sebab mata Tuhan tertuju kepada orang-orang benar. Kalau saudara memilih yang benar, itu mata Tuhan itu fokus sama saudara. Di mana nih tanda tulisnya? Di mana nih paparan? Itu kayak panggung tuh saudara, lihat spotlight. Nah gitu mata Tuhan terhadap orang-orang benar dan telinganya kepada permohonan mereka yang minta tolong. Tetapi wajah Tuhan menentang orang-orang yang berbuat jahat. Ayat terakhir 13. Dan siapakah yang akan berbuat jahat terhadap kamu jika kamu rajin berbuat baik? Amin. Berbuat baik itu jadi pagar hidup saya dan saudara. Kalau kita rajin berbuat baik, siapa yang bisa berbuat jahat terhadap kita? Allah sudah pagar ini. Ketika kita berbuat baik, satu pagar ditancapkan. Berbuat baik, tancapkan. Berbuat baik, tancapkan. Ketika hidupmu diisi dengan perbuatan-perbuatan baik, perbuatan-perbuatan benar, itu engkau sedang memagari hidupmu dari segala perbuatan jahat. Kalaupun kita diizinkan terjadi, ada mungkin perbuatan yang tidak baik menempa hidup kita, tidak masalah. Selagi kita hidup benar di hadapan Tuhan, maka Tuhan akan menolong, tertuju pada saya dan saudara. Amin. Saudara boleh sakit, tapi harus sembuh.
boleh galau, tapi harus move on. Amin. Saudara boleh disakiti, tapi saudara bisa mengampuni. Saudara mungkin bisa dijahatin sama orang lain, tapi pengampunan itu selalu saudara lepaskan. Itu namanya berbuat kebaikan, berbuat kebenaran, berbuat melakukan firman Tuhan, dan itu adalah pilihan. Kuasai hidup kita dengan kasih Tuhan. Di mana ada kasih Tuhan, di situ ada kemenangan, ada sukacita, ada damai. Amin. Puji Tuhan, saya mau namakan musik. Mari kita mau hidup benar di hadapan Tuhan. Maha tahu, Tuhan maha baik. Dari sebuah kesalahan, dari sebuah aib, ayo kemana singkat, Tuhan bisa ubah menjadi sebuah kesaksian. Yusuf menjadi kesaksian hidup saya dan saudara. Saya mulai kita semua bangkit berdiri. Kita mau belajar satu lagu baru. Tuhan tahu. Bye.
adalah manusia biasa yang tidak lepas dari kesalahan. Keluarga kita adalah keluarga yang mungkin tidak luput dari kekurangan dan kesalahan. Gereja Tuhan tidak lepas dari kekurangan dan kesalahan. Dimanapun komunitasmu, mereka adalah manusia biasa yang mungkin sering kali berbuat kesalahan. Tapi satu malam hari ini, Tuhan tahu segalanya. Tuhan tahu isi hatimu. Tuhan tahu keadaan hatimu. Tuhan tahu kondisi keluargamu. Tuhan tahu kondisi gereja ini. Tuhan tahu bagaimana hatimu saat ini. Mungkin kau mengalami sakit hati, mengalami kehilangan damai sejahtera. Kau mungkin memiliki aib yang mungkin tidak bisa dilupakan. Ada kesalahan-kesalahan yang mungkin tidak bisa dimaafkan. Tapi malam hari ini, belajar kepada Yusuf. Lepaskan roh pengampunan. Lakukan kebenaran. Pilihlah yang benar di hadapan Tuhan. Ambil keputusan yang terbaik, yang sesuai dengan firman Tuhan. Lakukan retreat dalam hidupmu. Evaluasi hidup sejenak. Evaluasi keluarga sejenak. Sehingga ketika ada kesalahan, ada kekurangan, itu bisa dibalut dengan permohonan maaf, dengan kasih sayang, dengan pelukan cinta kasih, dengan ikatan doa. Di situ ada kesembuhan, ada pemulihan yang didapatkan oleh setiap hati-hati yang terluka malam hari ini. Lakukan itu mulai malam hari ini. Kalau ada kekurangan, kalau ada kesalahan, perbaiki dan lepaskan pengampunan. Luka-luka itu akan dibalut dengan kasih Tuhan. Maka engkau akan hidup menjadi orang bebas, tidak terbelenggu oleh kebencian, tidak terbelenggu oleh sakit hati, tidak terbelenggu oleh dosa apapun. Maka hidupmu akan dipakai lebih lagi oleh Tuhan dengan luar biasa. Ambil keputusan yang tepat mulai malam hari ini. Belajar kepada Yesus, belajar untuk taat dan dengar-dengaran kepada firman Tuhan. Maka mata Tuhan akan tertuju kepadamu. Mata Tuhan akan tertuju kepada hidupmu. Saat kau menunggu, saat kau minta Tuhan, saat percaya Tuhan bekerja. Jadi ada bagaimana? Saat mencari Tuhan, saat berdoa Tuhan, saat ketika hati kami bersyukur, kebahagiaan itu ada dalam kehidupan kami. Ajar kami bersyukur untuk segala situasi yang Tuhan kerjakan dalam kehidupan kami, sebagai pengingat dalam kehidupan kami, sebagai warning dalam kehidupan kami, untuk kami terus percaya kepada Tuhan. Ada rencana Tuhan yang indah dalam kehidupan saya dan saudara. Malam hari ini terus berbuat baik, teruslah berbuat baik.
membela dirinya sendiri, kecuali Allah yang membela kita. Teguhkan, kuatkan hatimu di dalam Tuhan. Jangan bergeser, jangan mengambil jalan lain. Kau teguh di dalam Tuhan, percaya sungguh dalam Tuhan, dan lakukan apa yang benar sesuai dengan firman Tuhan. Buat hatimu mengasihi Tuhan, buat hatimu lebih lagi mencintai Tuhan, buat hatimu lebih sungguh-sungguh melekat kepada Tuhan, supaya apa yang kau kerjakan diberkati Tuhan. Burung-burung di udara tidak pernah menanam, tetapi mereka tidak pernah bunuh diri karena kekurangan makan. Bunga-bunga di bakung, bunga-bunga bakung, bunga-bunga mawar, bunga-bunga yang kita lihat di taman tidak pernah membeli pakaian, tetapi tidak ada satupun yang dapat menandingi kecantikan mereka. Itu semua Tuhan kerjakan bagi orang-orang yang percaya kepada Tuhan. Jangan takut, jangan gentar, percaya saja. Tuhan pasti tolong saya dan saudara. Percaya saja. Yakinkan tujuanmu di hadapan Tuhan. Orang yang sungguh benar di hadapan Tuhan mendapat pembelaan. Tidak peduli engkau miskin, tidak peduli latar belakang keluargamu dari yang bagaimana, tidak peduli pendidikanmu rendah. Kalau Tuhan mau bela engkau, saatnya Tuhan akan kerjakan. Sebab itu teguhkan dan kuatkan hatimu di dalam Tuhan. Percaya saja. Kita berdoa untuk saudara-saudara kita yang sakit, yang mengalami ketakutan saat ini, atau sakit penyakit yang menimpa mereka. Tuhan, kami bawa anak-anak Tuhan yang sakit, jemaat Tuhan yang sakit. Kiranya malam hari ini turunlah jamaah Tuhan atas hidup mereka, sembuhkan mereka di dalam nama Yesus. Kami percaya mereka akan mendapat kesembuhan. Mereka yang saat ini berduka cita, Tuhan hiburkan. Mereka yang berkekurangan, Tuhan limpahkan berkat. Mereka yang tidak memiliki pekerjaan, berikan pekerjaan. Mereka yang merindukan keluarga mereka dipulihkan, pulihkan Tuhan. Inilah kerinduan kami. Kami mau bersyukur kepadamu. Malam hari ini Tuhan, kami sudah mendapatkan firman-Mu. Berkatilah hamba-Mu yang sudah menyampaikan firman-Mu. Ibu Jen, ada kembali Tuhan. Berkati layanannya, pekerjaannya, masa depannya, keluarganya, suami anak-anaknya dalam lindungan Tuhan. Berkati para pelayan-pelayan WLC, musik kolektor, sini, multimedia, bahkan kami semua yang sudah hadir mendapat berkat 2 kali ganda. Ketika kami mengandalkan Tuhan dalam hidup kami. Tuhan, sebelum kami pulang, kami mau makan dan minum. Tuhan berkati makanan dan minuman ini menjadi kesehatan kekuatan bagi kami. Berkati hamba-hamba-Mu, Tuhan-Tuhan-Mu, keluarga kami yang dalam kekurangan, supaya mereka mendapatkan juga berkat makanan. Terima kasih Tuhan. Mari angkat hati kita di hadapan Tuhan. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajahnya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajahnya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Jemaat yang dikasihi Tuhan, pulanglah engkau dalam persekutuan, dalam kasih Allah Bapa, Anak yang tunggal Tuhan Yesus Kristus, dan Roh Kudus menyertai kita sampai Maranatha. Tuhan Yesus memberkati. Amin.